Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah kita, elemen mesin 2. Kita sampai pada bab yang ketiga, mengenai belt datar atau flat belt. Pendahuluannya, belt atau sabuk atau rope atau tali digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lain dengan menggunakan pule yang berputar pada kecepatan yang sama atau pada kecepatan yang berbeda. Nah, ini belt atau sabuk ya, sering kita lihat di berbagai tempat ya. Ini banyak sekali digunakan transmisi belt ini ya, seperti pada pompa diesel di sawah, pada ya berbagai macam alat tepat guna, teknologi tepat guna seperti parut kelapa, mesin parut kelapa, mesin penggiling tebu, es tebu di pinggir jalan itu, pompa kompresor, pompa angin yang di jalan-jalan pinggir-pinggir jalan itu ya, kemudian penggiling tepung dan sebagainya atau healer ya. Kemudian kalau rope tali ini biasanya pada mesin jahit sering kita lihat ya. Mesin jahit itu sebenarnya karena nggak ada mesin, sebenarnya alat jahit ya gitu ya, karena dia tidak pakai motor. Tapi sekarang sudah banyak yang pakai motor mesin jahit itu. Nah, kemudian besarnya daya yang ditransmisikan tergantung pada faktor berikut. Jadi daya ini dipengaruhi atau rumusnya daya dipengaruhi yang pertama oleh kecepatan bed, ya, putaran bed atau kecepatan. Ya. Kemudian yang kedua, tarikan bed yang ditempatkan pada pule. Jadi bed sendiri itu ketika pulenya berputar, bednya sendiri mengalami tarikan, ya, mengalami tarikan. Nah, itu tarikannya besar atau kecil itu mempengaruhi daya. Kalau tariknya besar, ya dayanya besar. Di sini kalau kecepatannya semakin besar, dayanya semakin besar. Kemudian yang ketiga, luas kontak antara bed dan pule terkecil. Jadi antara bed dan pule itu ada permukaan kontak. Nah, luas permukaan kontak itu mempengaruhi daripada besarnya daya. Kemudian yang keempat, kondisi bed yang digunakan. Kalau kondisi itu berarti sangat dipengaruhi oleh material daripada bed sendiri. Ya, ada bed terbuat dari karet, ya, atau rubber, ya, anyaman benang, ada dari kulit dan sebagainya. Ya, nah untuk poin 1 sampai 3 di sini itu daya ya dipengaruhi tiga poin ini ada rumusnya. Sedangkan yang keempat di sini rumus daya tidak dipengaruhi oleh material bed. Tapi dari hasil penelitian di sini material bed di sini ya mempengaruhi ya, kondisinya itu mempengaruhi materialnya itu. Ya, materialnya mempengaruhi. Nah, ini biasanya diperoleh dari rumus eksperimen. Kemudian pemilihan belt yang akan dipasang pada pule tergantung pada faktor sebagai berikut. Jadi jika seseorang atau perancang suatu alat itu harus mempertimbangkan ketika memilih belt, ya, harus pertimbangkan baik itu rumusnya mempengaruhi, ya, rumusnya mempengaruhi atau kondisinya. Karena kayak seperti ini kondisi belt ini tidak mempengaruhi rumusnya, yang mempengaruhi rumus daya itu ya 1, 2, 3 ini. Tapi yang keempat ini harus dipertimbangkan karena di sini mempengaruhi. Ya, ketika beltnya itu sendiri daya yang digunakan itu besar, kita kondisi beltnya, material beltnya itu lemah sehingga tarikannya. Jadi di sini
tidak secara langsung mempengaruhi daya, tetapi langsung mempengaruhi tarikan bed. Kalau materialnya sendiri sangat lunak, ya, maka menyebabkan tarikan bednya rendah, sehingga dayanya pun juga rendah. Gitu. Kemudian jika seseorang perancang, ya, suatu alat itu ingin memilih belt, maka harus mempertimbangkan 7 faktor ini. Yang pertama, kecepatan poros penggerak dan poros yang digerakkan. Ini otomatis karena rumusnya, ya. Kemudian rasio kecepatan reduksi, yaitu rasio perbandingan ya diameternya, diameter pule yang digerakkan maupun penggeraknya. Kemudian yang ketiga, daya yang ditransmisikan. Nah, kalau daya di sini mempengaruhi tarikannya tadi itu. Ya. Dayanya besar, tarikannya besar. Ya otomatis memilih beltnya ini harus berbeda juga. Apakah tipe A, tipe B, tipe C, nah dan sebagainya. Di belt itu ada tipe A itu yang paling kecil, lebih besar lagi tipe B, ya, dan seterusnya sampai tipe E. Kemudian yang keempat, jarak antara pusat poros. Nah, jarak antara pusat poros itu jarak poros pule penggerak dan pule digerakkan itu jaraknya itu ya harus dipertimbangkan. Itu bukan material bed tapi apa? Panjangnya bed. Nah, kalau Anda beli bed misalnya 46A. Nah, itu tipenya tipe A, 46-nya itu panjang dari bed itu, yaitu 46 inci. Ya, 46 inci. Kemudian yang kelima, layout dari poros. Nah, layout poros. Ada poros penggerak dan yang digerakkan ini dia sejajar, ada juga yang tegak lurus, ada juga yang bersilangan dan sebagainya. Ini harus dipertimbangkan dalam memilih bednya itu. Kemudian yang keenam, ketersediaan tempat. Ya, kalau ruang untuk bednya sendiri tempatnya itu sempit, seperti bed pada mesin, pada engine sepeda motor misalnya, ruangnya sangat sempit. Nah, itu harus dipertimbangkan itu. Sangat sempit dalam ruang yang tertutup. Nah, itu harus dipilih material bed yang lebih bagus lagi. Ya, karena untuk memasang bed dan membongkar lagi itu tidak gampang, harus membongkar mesin. Beda dengan bed yang ada di luar, misalnya penggiling tebu misalkan untuk es tebu itu, atau kompresor, ya dengan mudah dibongkar dan pasang. Nah, itu dipilih saja bed yang murah-murah saja gitu. Kemudian yang ketujuh, kondisi pelayanan. Nah, kondisi pelayanan ini tidak masuk dalam rumus. Jadi yang keenam dan ketujuh ini tidak masuk dalam rumus gitu. Tapi ini mempengaruhi. Misalnya bed yang sering kena air atau di tempat terbuka misalnya. Ya kalau Marut Kelapa sih memang terbuka, tetapi kan nggak kena air hujan. Ya, siapa yang mau berbasah-basah ria, ya, sambil marut kelapa di tempat hujan? Ya. Nah, yang terbuka dan di tempat, ya, bisa kena air hujan, bisa kena basah-basah, seperti pompa diesel. Nah, itu beltnya itu pada saat diesel itu menyala, ya, maka walaupun hujan, ya, tetap saja tar kan itu tidak dihentikan. Kemudian di tempat yang sempit tadi, ya, misalnya belt atau timing belt pada mobil, nah di tempat tertutup tapi kondisinya panas, itu juga mempengaruhi. Bed penggerak turbin uap dengan generator. Nah, turbinnya sendiri uapnya saja 360 derajat. Kemudian masuk ke dalam sudu-sudu, di situ ada casingnya, suhu sekelilingnya mencapai sekitar 70 derajat itu sekelilingnya itu. Nah, sekeliling daripada turbin uap itu, walaupun di situ pipa-pipanya sudah diisolasi, tapi kita rasakan di sekelilingnya itu. Nah, ini
mahasiswa yang PKL di perusahaan-perusahaan PLTU ya, pabrik gula yang di situ pasti ada ketelnya, ya sebagian uapnya itu digunakan untuk penggerak listrik, ya untuk penggerak generator. Nah itu sekelilingnya walaupun diisolasi pipa-pipanya isolasi yang sangat bagus pun tetap uapnya bisa kita rasakan, efeknya itu bisa mencapai 70 derajat. Nah itu kalau mengenai belt ya yang terbuat dari rubber atau karet dan sebagainya itu bisa mempengaruhi. Nah itu harus dipertimbangkan oleh seorang perancang ya. Nah, walaupun dia tidak masuk dalam rumus, penting sekali itu. Kemudian jenis belt, ini klasifikasi belt ya, bermacam-macam ilmuwan. Ada yang menggolongkan berdasarkan ini penggeraknya ya. Ada yang penggerak ringan, nah itu kecepatannya ya, dibatasi sampai 10 meter per sekon. Ada juga yang penggerak sedang antara 10 sampai 22 meter per sekon. Kemudian penggerak besar ya, di atas 22 meter per sekon. Nah itu ilmuwan pertama. Kemudian ilmuwan kedua mengklasifikasikan belt ini berdasarkan bentuknya ya. Ada valve bed, bed datar ya. Ini banyak juga digunakan terutama pada hailer ya. Nah, seperti ini bed datarnya. Kemudian V-bed. Nah, ini juga paling banyak juga ini. Ya, sering dijumpai dan banyak toko menjual ini. Kalau flatbed ini walaupun banyak tidak sebanyak V-bed. Di toko-toko sulit ini ditemukan flatbed ini. Yang paling banyak V-bed. Ada juga circular bed ya, atau seperti tali begitu ya. Nah ini tidak begitu banyak digunakan dan seterusnya. Kemudian material bed ini ada terbuat dari kulit, kanvas, karet, balata, anyaman benang. Nah kemudian density-nya di sini ya bermacam-macam di sini. Kemudian ada seorang ilmuwan ya, menemukan koefisien gesek antara kulit dan besi cor untuk pulenya. Beltnya terbuat dari kulit, pulenya terbuat dari besi cor. Nah ini hubungannya. Jadi koefisien gesek ini dipengaruhi oleh kecepatan daripada belt. Selanjutnya koefisien gesek antara belt dan pule. Nah ini material beltnya ya, material beltnya terbuat dari kulit ya, yang dilapisi ya, ini ada yang dilapisi krom, kanvas ya, ada juga yang anyaman benang katun, karet dan sebagainya. Nah kalau pulenya terbuat dari besi cor dalam kondisi kering ya, koefisien geseknya sekian, kondisi basah sekian, dalam kondisi ternyata ada gemuknya, grease itu gemuk ya, gemuk bukan gemuk ya, gemuk. Nah, gemuk itu ya kekentalannya kayak sabun colek gitu ya. Nah ini banyak yang tahu tentunya mahasiswa ini. Kemudian material pule itu dulu ada juga ini dari kayu ya, kayu ya, tentunya kayu yang kuat ya, tidak mudah pecah ya. Kemudian ada juga kertas yang dikompres yang dari kulit, dari karet dan sebagainya. Ini hasil percobaan semua, hasil eksperimen semua. Kemudian jenis belt klasifikasi belt ini berdasarkan ya bermacam-macam orang mengklasifikasikan berdasarkan ya input dan output ya, itu pada posisi bagaimana ya. Ada yang mengklasifikasikan pertama penggerak belt terbuka, nah seperti pada gambar ini. Nah, jadi
Ini dinamakan terbuka. Jadi ketika putaran penggerak, driver itu penggerak, kemudian driver itu yang digerakkan, itu searah. Kalau searah seperti ini, yang bawah di sini tight, sisi yang kencang. Nah, nanti disimpulkan T1. Kemudian sisi yang kendor, slack side itu sisi yang kendor. Nah, ketika ini penggerak. Kalau penggeraknya sebelah kanan, otomatis sisi yang kencang itu yang atas ini. Tapi karena penggeraknya yang sebelah kiri, maka di sini yang kencang. Kemudian yang bersilangan, bersilangan ketika penggeraknya sebelah kiri sini atau pule A di sini, maka pule yang B ini berputar berlawanan arah dengan pule A. Ya. Maka sisi kencangnya itu yang bawah ini. Nah, penggeraknya ini yang atas ini berputar CCW, porosnya melintang seperti ini. Kemudian yang digerakkannya itu vertikal ke atas, ini horizontal melintang, ini vertikal ke atas. Nah, jadi tergantung output ya, inputnya dan outputnya. Nah, ini bersilangan. Kemudian ada juga yang di sini ada gate pule di sini. Jadi pule pengarahnya. Nah, di sini bersilangan juga, tapi berbeda dengan yang sebelah kiri di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian penggerak belt dengan pule penekan atau idler pule. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya banyak digunakan pada penggiling padi atau pada heller yang bisa dijalankan ya keliling-keliling ya. Pelayanannya keliling-keliling dari rumah satu ke rumah yang lain ya, untuk mendatangi hasil panenan padi ya, mengolah padi menjadi beras ya, itu dia dikelilingkan. Nah, itu penggeraknya dari diesel ya, menggerakkan roda dengan sistem langsung atau sistem gardan. Nah, di sini ketika idlernya ditekan ya, misalnya biasanya seperti ini, dia ditaruh di bagian, kalau di bagian bawah di sini, ini ditaruh di bagian yang kendor. Yang kenceng itu yang atas. Ya, kalau kenceng yang atas, berarti penggeraknya ini yang sebelah kiri. Drivernya di sini, drivernya yang digerakkan. Kalau di sini penggeraknya, maka yang kencang yang atas, di sini kendor. Nah, dia diposisikan idlernya itu posisi yang kendor. Ketika ditekan ke sana, maka otomatis
yang digerakkan ini ikut berputar. Tapi ketika idle pulley-nya di sini diturunkan ke bawah, tidak kontak di sini, walaupun kontak tetapi menyebabkan di sini terjadi slip, ya, terjadi slip. Walaupun di sini berputar, tapi kalau di sini terjadi slip total 100% maka tidak bergerak. Atau di sini kendor sama sekali, di sini berputar tapi beltnya tidak berputar. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, ini juga yang lebih kompleks lagi, ya. Idle-nya itu sampai sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Kemudian penggerak belt gabungan. Nah, seperti ini. Jadi penggeraknya, kemudian yang digerakkan, kemudian satu poros penggerak, satu poros di sini berfungsi menggerakkan 2 pulley. Ya, ini pulley yang digerakkan, kemudian sekaligus dia menjadi pulley penggerak. Nah, tujuannya untuk apa ini? Yang seperti ini. Ya, tujuannya untuk menghasilkan putaran yang sekian kali lipat. Ya. Pulley 1 menggerakkan pulley 2, putaran pada pulley 2 di sini lebih besar. Pulley 2 di sini dengan pulley 3 di sini putarannya sama, tetapi kecepatan beltnya berbeda. Ini kecepatan beltnya tambah besar lagi. Sehingga pulley yang keempat di sini menjadi lebih besar lagi. Jadi pulley keempat di sini putarannya lebih besar daripada pulley 2 dan 3. Karena putaran pulley 2 3 sama. Satu poros itu putaran sama. Yang berbeda itu kecepatannya. Nah, daripada pulley 1. Jadi yang terbesar di sini pulley 4. Kemudian ada juga penggerak belt kerucut atau bertingkat. Nah, ada juga yang di sini penggerak pulley longgar dan cepat, fast and loose pulley drive. Nah, ini bertingkat namanya. Di sini poros utama, ya, poros utama, poros penggerak, kemudian poros digerakkan. Di sini ada pulley yang bertingkat dengan diameter besar, kecil, mengecil lagi. Ya, kemudian di sini yang digerakkan juga begitu, makin dari besar, kecil, ya, lebih kecil lagi. Nah, di sini tujuannya juga untuk menghasilkan putaran yang bervariasi. Ya. Kalau yang ini putaran bervariasi tapi konstan, selama drivernya konstan, kemudian di sini bisa divariasikan, ini bisa bervariasi, ya, bisa bervariasi dengan mengencangkan dan mengendorkan idle pulley di sini konstan, ya, di sini konstan, yang terbuka konstan, bersilangan konstan. Nah, yang putaran divariasikan itu yang dengan idle pulley di sini, ya, dan yang di sini. Kalau di sini konstan, ya, konstan. Kalau yang ini, ketika ini fast pulley di sini dia terpasang pada poros ini, poros penggeraknya, pada poros mesin, ya, pada poros mesin atau poros penggerak. Di sini poros yang digerakkan, ya, poros yang digerakkan. Nah, ketika fast pulley di sini masih terhubung dengan mesin, maka loose pulley di sini diam. Ketika fast pulley di sini dihubungkan ke loose pulley, ya, direkatkan ke sana, maka loose pulley di sini ikut berputar sehingga poros yang digerakkan di sini ikut berputar.